Aisyah tidak tahu apa yang sedang tersebar di berita ini, tidak ngerti apa yang sedang terjadi. Bergabung, masuk ke dalam kota Madinah. Kata Aisyah dalam riwayat ini, aku pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Dan aku melihat selama 20 hari itu, perilaku Nabi SAW berubah padaku, tidak seperti biasanya. Biasanya Aisyah ini karena umurnya masih sangat muda, dimanja sekali oleh Nabi SAW. Gitu kan? Beda dengan istri yang lain. Sering lebih disayang, lebih dimanjakan. Dan ini Nabi SAW berubah total, tidak seperti biasanya. Lalu kata Aisyah, saya benar-benar tidak tahu tuduhan yang sedang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang saya. Gitu kan. Lalu kemudian Nabi SAW seringkali kalau datang ke rumah cuma menanyakan, bagaimana kabarmu? Sebatas itu. Biasanya Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, duduk makan sama-sama, saling suap makanan. Ini enggak pernah. Tapi kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran. Kita mulai dari para akhwat kita. Kira-kira kalau suaminya lagi berubah sikap begini, apa yang dilakukan? Hah? Umumnya orang kalau tidak beriman sama Allah, berbahaya sekali. Kenapa kau berubah? Kau sudah ada perempuan lainnya. Inilah, apalah, segala macam. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan yang sembarangan, tanpa mengetahui kenapa suaminya berubah sikap. Gitu kan? Maka ini berbahaya sekali. Aisyah mengatakan selama 20 hari, sama sekali perubahan Nabi SAW terjadi. Total. Cuma tanya bagaimana kabarmu? Baik, selesai. Nabi duduk, mau makan? Iya. Udah dia sampai makan. Jadi beda sekali. Seperti orang yang lagi jengkel, tanda kutip ya. Karena Nabi SAW manusia juga, walaupun Nabi. Dan Nabi lagi menunggu informasi dari langit. Dan pada saat itu teman-teman, wahyu terputus dari langit sebulan. Biasanya, kalau ada kejadian, wahyu langsung turun menyampaikan informasi. Ini enggak, sebulan enggak ada wahyu. Dan selama 20 hari itu, Nabi SAW nunggu wahyu. Sambil nyari informasi, di Madinah ini sudah makin panas. Teman-teman bayangkan, ini contoh saja. Kalau ada seorang istri ustadz selingkuh, ya, atau berita gosip selingkuh, kira-kira heboh nggak? Apalagi kalau sekarang dengan media ya, yang ada gitu kan. Ini istri Nabi, ditemukan berdua dengan laki-laki lain di siang bolong. Dan disebarin berita kalau berzina. Aisyah bilang, saya nggak ngerti kejadian itu 20 hari. Lalu Aisyah berkata, waktu aku melihat perubahan sikap dari Nabi SAW, maka aku berkata dengan sangat baik. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan aku, izinkan aku ke rumah orang tuaku. Jadi nggak marah, nggak apa. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar oleh Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Dan ini sebuah akhlak yang mulia teman-teman sekalian. Dari dua sisi. Satu sisi istri harusnya bermuamalah dengan baik seperti ini. Mungkin suaminya lagi punya masalah ya, di kantornya, mungkin lagi punya masalah dengan orang tuanya, mungkin punya masalah dengan kerabatnya, mungkin punya masalah pada saat nagih utang. Tapi ada sebagian orang, dia bisa dengan kedewasaan dan kebijaksanaannya membagi dalam dirinya itu. Misal dia lagi emosi dengan si A, dia bisa tiba-tiba redam dengan si B. Ada orang bisa begitu. Itu dewasa sekali, bijak. Dia lagi marah, maka dia bisa kontrol. Ada orang yang nggak bisa. Dia kalau marah sini, dia marah sama semuanya. Bahkan sendok sama piring pun dimarahin sama dia. Jatuh sendoknya, bodoh kamu, kenapa jatuh? Saya nggak bisa kontrol. Ada orang yang bisa kontrol. Nah orang yang bisa mengontrol ini orang dewasa, itu bagian daripada akhlak yang mulia. Nabi SAW itu bisa mengontrol. Kontrolnya yang luar biasa. Dalam kondisi gosip yang besar tentang istrinya berzina, gitu kan? Ini bisa memalukan nama baiknya, bisa memalukan Islam. Kalau benar, gitu kan? Ini bagaimana cara? Tidak ada cara memperbaiki ini kecuali wahyu dari langit. Kalau turun wahyu baru baik ini. Kalau di tengah-tengah manusia susah. Dan dari sisi lain, Nabi SAW juga tidak tergesa-gesa. Jadi Aisyah sendiri akhlak mulia, pada saat suaminya berubah sikap, maka dia tidak buru-buru menilai buruk suaminya, maka dia malah pamit, meninggalkan rumah tapi pamit baik-baik ke rumah orang tuanya dan diizinkan oleh suaminya, maka dia pergi. Sisi yang lain suami, suami jangan buru-buru teman-teman sekalian menilai negatif istrinya. Apalagi kalau cuma sekitar gosip-gosip saja. Ya, harus kita punya prinsip dalam rumah tangga, kalau kita nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri, nggak usah nilai. Karena orang pasti banyak hasut. Ya. Melihat antum mungkin baik, mesra sama istri atau sama suami, lalu kemudian dia hasut. Mungkin dia sebarin segala macam, jangan mudah terpengaruh. Dan dalam rumah tangga tidak boleh orang ketiga masuk mencampuri rumah tangga itu. Tidak boleh. Jangan pernah bermusyawarah kecuali pada ahlinya. Kalau para ulama yang bijak, kita tanya hukum,
bagaimana menyikapi istri yang malas sholat misalnya, bagaimana menyikapi suami yang tidak memberikan nafkah, tanya hukum syar'i. Dan kita redam itu, hanya kita dengan pasangan kita yang mengetahuinya, maka itu sangat baik. Jangan kemana-mana ini berita rumah tangganya. Ya. Misal kita berbuat salah atau dia berbuat salah pasangan kita, kemudian tersebar ke sana sini, kan jadi masalah baru. Jadi seakan-akan nanti sudah aib. Kita sudah baikan tapi orang sudah tahu, oh dulu dia pernah bertengkar tuh, sudah baikan ya. Kan jadi tidak enak ya. Jadi nggak enak. Ada subhanallah orang kalau lewat orang sudah tahu, oh, si fulan semuanya masalahnya 100 masalah sudah tahu. Karena semua orang dikasih tahu. Saya mau cerita ya, saya mau curhat, tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangnya begitu. Dalam pepatah dikatakan rahasia itu berada di antara dua bibir. Bukan di antara dua orang. Ngerti maksudnya? Sudah sarapan belum tadi? Sudah ngerti ya? Rahasia itu akan tertahan dan terjaga selama berada di dua bibir. Antum nggak ceritain sama siapapun. Maka dia akan terjadi rahasia. Tapi bukan di antara dua orang. Kalau antum sudah bilang sama satu orang, saya cerita ya, tapi jangan cerita orang, itu sudah terbagi ke orang-orang. Susah sekali untuk itu. Ya. Dan pepatah juga mengatakan, kalau engkau titipkan emas pada orang, pastikan dia tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pastikan dia akan bertambah. Kita ceritain cerita Ani, satu paragraf, saya begini dan begitu. Nanti yang dengar ini nambahin 2 paragraf. Yang ketiga 3 paragraf, lama-lama jadi satu buku kisah hidup kita. Jadi harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Di sini sikap yang bijak dari Nabi SAW, silakan pulang. Baik. Ini lagi masalah besar di Madinah nih. Gosip lagi ke sana sini. Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya. Mulai dari hari ke-20 setelah kejadian itu ya. Setelah sakit 20 hari belum pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, waktu itu wahyu terputus dari Nabi SAW. Dan ini sungguh cobaan yang sangat berat bagi jiwa seorang mukmin. Tapi tawakal kepada Allah bisa mengobati itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin harusnya kalau menghadapi masalah bertawakal kepada Allah sambil coba membendung semampunya saja, tapi tidak menyita waktunya di situ. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 49 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin." Artinya ujung-ujungnya teman-teman selama kita benar pasti Allah akan berikan kemenangan, tapi prosesi sampai ke garis finish itu memang prosesi sabar di situ. Jangan buru-buru kita menghilangkan pahala kita dengan berkeluh kesah sana sini tanpa menemukan, tanpa bertawakal kepada Allah SWT. Kata Allah kepada Nabi SAW, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini setelah Allah SWT ceritakan kepada Nabi SAW kisah-kisah para nabi-nabi dalam surah Hud ya. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka oleh karena itu, kalau datang cobaan, bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ayat ini bukan turun pada saat itu ya, tapi ini adalah tambahan informasi bagaimana Nabi SAW bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Juga dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 132 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa." Jadi closing ayat yang jadi saksi bahasan. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu hai Muhammad, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan ketahuilah akibat yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita pun datang cobaan, sabar. Kita akan lalui dan pasti kemenangan Allah akan menjadikan terakhirnya untuk orang-orang yang beriman. Kita kembali kepada kisah kita. Suatu hari seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Muslih radhiyallahu anha sedang keluar rumah mau menuju ke maaf saya bahasakan ini WC umum. Jadi di Madinah dulu karena tidak ada WC di rumah gitu kan. Mereka di sisi padang pasir Madinah tempat tertentu ada seperti dianggap WC umum untuk wanita, WC umum untuk laki-laki pria gitu kan. Aisyah radhiyallahu anha waktu itu kebetulan punya hajat. Orang kalau mau buang air besar, buang air kecil, mau mandi, pergi ke sana.
Aisyah pun keluar membawa wadah airnya. Kebetulan Ummu Muslih keluar dari rumahnya juga. Karena perempuan sudah tahu WC umumnya di sana, maka mereka ke sana sama-sama. Jadi kan. Maka pada saat itu Ummu Muslih ini tahu betul bahwasanya salah satu penyebar gosip terbesar di Madinah, anaknya dia bernama Muslih. Jadi waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini nyebarin berita, ada di antara orang-orang beriman yang kena fitnah. Fitnahnya apa? Dia yakin kalau Aisyah sudah berzina betul sama Safwan. Bahkan dia ngobrol ke sana sini. Itu adalah Muslih. Muslih ini sahabat Nabi sebenarnya, baik orangnya. Termasuk hadir di perang Badar. Tapi dia kemakan gosipnya Abdullah bin Ubay ini. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Jangan, kalau perlu jangan pernah dengarin gosip. Tak usah dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritain keburukan sahabat-sahabatku karena aku ingin bertemu mereka sementara dadaku lapang. Tutup semua telinga kita. Apalagi di media-media sekarang gosip sana sini, nggak ada gunanya buat kita sama sekali. Bahaya. Termasuk Muslih kemakan itu. Ummu Muslih tahu betul anaknya. Pas dia keluar dari rumahnya menuju ke WC umum, Aisyah pas keluar dari rumahnya. Ketemulah ini Ummu Muslih. Ummu Muslih ini gemetaran, tahu. Dan dia tidak tahu kalau Aisyah tidak tahu. Karena Aisyah belum tahu itu anak. Maka jalanlah. Sama-sama jalan. Pada saat lagi jalan ternyata Ummu Muslih ini karena kikuknya, maka dia keinjak bajunya dan sempat hampir jatuh. Tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih. Dia pikir Aisyah tahu gitu kan. Dia maksudnya, saya nggak setuju loh anak saya ini sebenarnya. Jangan sampai kau marah ya Aisyah. Tapi dia belum bisa ungkapin. Dia cuma mengatakan, celakalah Muslih. Tiba-tiba dia kaget. Waktu Aisyah bilang, jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri. Gitu. Apakah engkau menghina anakmu? Sementara dia adalah sahabat Rasulullah dan salah satu dari ahli Badr. Jadi Aisyah malah membela si Muslih. Maka Ummu Muslih jadi kaget. Kok bisa ini? Malah bukannya marah tapi malah membela gitu. Maka Ummu Muslih heran dan mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tidakkah anda mengetahui bahwasanya Muslih itu telah memfitnah anda? Kata Aisyah, fitnah apa itu? Saya tidak tahu. Maka mulailah Ummu Muslih menceritakan semua. Dari awal kisah itu dipasukan, ceritanya begini. Waktu anda datang, Abdullah bin Abi Salul menyebarkan berita. Kata Aisyah, teman-teman sekalian pada saat itu, saya tiba-tiba kehilangan hajat buang air. Jadi selama 20 hari ini nggak ngerti ternyata terjadi gosip ini. Bayangin kita kalau jalan di Balikpapan ini teman-teman sekalian, ini gosip satu kota sudah tersebar tapi kita nggak tahu. Ke jalan belanja sana, belanja sini, orang semua liatin kita nih. Kan itu jadi masalah ya. Aisyah itu tidak tahu, interaksi biasa saja sama orang. Sampai dia sempat membela si Muslih ini kan. Waktu dia tahu dia bilang, hajat saya buang, ini buang hajat sudah hilang tiba-tiba. Gitu kan. Dalam sebuah athar dikatakan, riwayat yang lain, telah datang, itu satu riwayat ya, Aisyah ketemu dengan Ummu Muslih. Radhiyallahu anhu ajma'in. Riwayat lain, telah datang seorang wanita Ansar ke rumah Abu Bakar. Dan waktu itu melihat Aisyah sangat ceria, sambut dia, ngobrol, hidangin makan segala macam. Wanita ini heran. Lalu bertanya kepada Aisyah, wahai anaknya As-Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar, gitu kan, dipanggil As-Siddiq, apakah engkau tidak tahu berita? Kata Aisyah, berita apa? Kata wanita itu, orang-orang seluruh Madinah sedang membicarakan perjalanan menuju Madinah berdua bersama Safwan. Aisyah sudah paham. Kata Aisyah, apakah mereka menuduhku? Kata wanita tersebut, iya, sebagian mereka. Bahkan satu Madinah nih semuanya. Kata Aisyah anha, sungguh tiba-tiba aku merasa seluruh tulang-tulangku lemas. Hatiku seakan-akan mau copot dan aku sampai tidak jadi menyelesaikan hajatku di padang pasir serta segera pulang ke rumah ayahku, dan aku sekarang menyadari kenapa terjadi perubahan sikap dari Nabi SAW kepadaku. Demi Allah waktu itu aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, istirahat pun aku tidak bisa. Yang aku kerjakan, kata Aisyah, hanya naik di atas ranjangku dan menangis. Abu Bakar sama istrinya radhiyallahu anhu ajma'in tahu kalau anaknya tidak tahu selama ini berita, maka mereka pun bermuamalah biasa. Dan ini juga sikap orang tua yang bijak teman-teman sekalian. Jangan anak kita lagi ada masalah di sekolah, kita malah tambah-tambahin. Ya.
Tambah kita nakal-nakalin, tambah bodoh-bodohin segala macam ini. Merusak dia. Abu Bakar bermuamalah biasa sama anaknya, tidak mau ceritain juga. Maka yang terjadi pada saat itu, Abu Bakar sama istrinya sudah tahu, ternyata fitnah sudah sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu teman-teman sekalian, berjalan waktu beberapa hari. Nabi SAW juga tidak mendatangi rumah Aisyah, rumah Abu Bakar maksudnya. Tepatnya di hari ke-30. Ya. Jadi setelah Aisyah mengetahui berita, Aisyah menangis terus. Abu Bakar pun subhanallah pergi sholat ketemu sama Nabi, nggak bilang, ya Rasulullah Aisyah sudah tahu. Enggak. Tidak dicampuri sama sekali. Dan ini ciri mertua yang bagus ini. Hah? Ada mertua yang luar biasa. Masuk, kenapa kursimu warna ini? Kenapa gelasnya itu? Kenapa seperti ini? Bukan urusanmu itu. Sudah selesai. Anak sudah menikah, jangan dicampur. Kalau ditanya, baru jawab. Mau memberi sesuatu, beli saja, berikan hadiah. Enggak usah campurin rumah tangga anak. Banyak anak-anak cerai gara-gara campur tangan orang tuanya. Sudah menikah, sudah selesai. Ribut antara anak mantu sama mertua, pastilah ribut. Karena mertuanya mau ngurus semuanya. Mertuanya mau pasang bunga warna merah, anak mantunya mau bunga warna biru. Enggak bakal ketemu ini. Jangan dicampurin. Abu Bakar enggak bicara sama sekali masalah anak mantunya ini. Nabi SAW imam masjid ketemu, ngobrol biasa sudah selesai. Selama Nabi nggak bicara, beliau nggak bicara juga. Adab yang luar biasa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada hari ke-30, Abu Bakar pada saat itu ada di situ. Hadir semua orang-orang. Nabi SAW naik di atas mimbar, karena tunggu wahyu 30 hari nggak turun nih, 1 bulan. Maaf, 29 hari tepatnya. Tidak turun wahyu, maka Nabi SAW ikhtiar. Beliau naik di atas mimbar. Dan para sahabat sudah tahu kalau Nabi di atas mimbar berarti ada informasi penting. Nabi SAW lalu berkata, aku heran setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan, aku heran, mengapa ya ada orang yang menyakitiku pada istriku. Beliau tidak sebut Aisyah. Pada istriku. Yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Makna kalimat ini santun sekali, artinya nggak pernah saya temukan dia interaksi sama lawan jenis, dia nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah. Saya tidak temukan kecuali kebaikan. Demikian pula pada seorang sahabatku, maksudnya Safwan bin Mu'attir radhiyallahu anhu. Safwan yang terkenal mulia sekali akhlaknya, gitu kan? Dia yang kena fitnah di sini. Yang juga kata Nabi SAW, Nabi berikan tazkiyah, rekomendasi Nabi tentang sahabat mulia ini, yang juga aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan tidak pernah demi Allah masuk ke dalam rumahku atau salah satu rumahku kecuali bersamaku. Gak pernah ini. Ini semuanya baik orang ini, gitu kan. Rupanya pada saat itu kalimat ini teman-teman sekalian, kalimat mengatakan mengapa atau siapa ya yang mau menolongku, makna lainnya ya, di masalah yang sedang aku hadapi tentang fitnah atau berita tentang keluargaku dan sahabatku. Kalimat ini 2 bulan sebelumnya pernah Nabi sebutkan begini. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa menyelamatkanku dari, ya, ada disebutkan Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Kalimat ini teman-teman sekalian adalah seperti begini Nabi bilang, siapa yang mau menolongku walaupun harus membunuh orang itu. Seperti itulah maknanya, gitu kan. Tapi Nabi pakai kalimat santun. Maka sahabat faham nih. Mereka ingat berita Ka'ab bin Ashraf 2 bulan yang lalu nih, gitu kan. Maka berdiri Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Masih ingat Usaid tadi ya? Dia salah satu pimpinan suku Aus. Ya. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, 2 suku Yahudi, 2 suku Muslim Madinah. Maka Usaid berkata radhiyallahu anhu berdiri, wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Satu Madinah tahu ini penyebar gosip Abdullah bin Ubay bin Salul. Sumbernya dari situ. Tapi mereka tidak mau mengambil langkah apapun sebelum Rasulullah SAW perintahkan. Dan ini penting teman-teman. Tidak boleh menghakimi sendiri. Tunggu ya para pemimpin kita yang mengambil keputusan. Bukan kita. Kalau keputusan sudah diambil, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tinggal menjalankan keputusan tersebut selama bukan pelanggaran dalam agama. Wahai utusan Allah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Bila yang anda maksudkan itu ada di suku kami, maka serahkan urusannya pada kami, karena kami pasti akan memenggal lehernya. Bila itu dari saudara kami Khazraj, suku Khazraj, maka titahkan saja. Apa titah anda? Maka kami pasti akan membunuh orang seperti itu. Sama. Ternyata teman-teman sekalian, karena ada kalimat dari Usaid,
Kalau dari suku kami, Aus. Kalau dari suku Khazraj, suku sebelah, gitu kan. Karena menyebutkan nama suku, maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinan Khazraj, kepala suku Khazraj. Dan beliau yang memegang bendera Ansar waktu perang Bani Mustalik. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Berdiri, lalu dia mengatakan, demi Allah, dia tunjuk kepada Usaid. Di masjid nih, lagi duduk. Ya. Mengatakan, engkau mengatakan itu karena engkau mengetahui kalau pemilik fitnah itu dari suku kami. Kalau dari sukumu pasti engkau tidak mengatakan. Ternyata mulai memanas di kalangan sahabat nih. Gitu kan? Usaid mengatakan, demi Allah, engkau juga termasuk munafik. Kalau engkau membelahnya. Maka melihat keadaan ternyata makin memburuk nih. Begitu lagi satu dari suku Aus mencaci maki Khazraj, ini mulai ribut. Nabi SAW lihat tidak ada solusi ini. Maka beliau menutup mengatakan, sudah selesai, saya tidak butuh jawaban lagi, maka saya pun menutup. Lalu beliau baca kafaratul majlis, turun dari mimbar beliau SAW. Para hadirin teman-teman sekalian, Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat yang dianggap bijak. Dan ini satu hal yang penting, Nabi saja penerima wahyu musyawarah. Musyawarah penting. Dan kita tahu ada dalam Al-Quran surah khusus namanya surah Asy-Syura. Disuruh bermusyawarah teman-teman. Musyawarah itu bagus sekali. Dengan orang-orang yang bijak tentunya, jangan sembarangan orang. Ya. Seperti saya bilang tadi, masalah rumah tangga musyawarah dengan ahlinya. Bukan sembarangan orang. Ada tukang sapu depan rumah diajak bicara masalah rumah tangganya. Tukang sayur lewat bicara masalah rumah tangga. Ya, beli ikan di pasar semua tahu masalahnya dia. Ini nggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW mengajak beberapa orang yang dianggap bijak, terutama orang yang dianggap bisa dipercaya. Yang pertama adalah Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ya. Zaid ibn Haritha ini terkenal dulu di awal-awal Islam dengan anak angkatnya Nabi SAW. Bahkan sempat bernama Zaid bin Muhammad, lalu diubah menjadi Zaid bin Haritha kembali. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu beliau sekaligus sepupunya. Dua orang ini diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, kata Zaid, kata Nabi SAW kepada keduanya, bagaimana pendapat kalian dengan informasi ini? Kata Zaid, wahai Rasulullah, kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri anda, Aisyah. Beliau sangat suci. Artinya tidak pernah kami lihat berdua sama laki-laki, ketemu, ngobrol, nggak pernah. Ini terkenal sekali mulia wanita anda, istri anda ini. Maka tidak mungkin fitnah itu pada beliau. Waktu Ali ditanya pendapatnya, Ali mengatakan, wahai utusan Allah, anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri anda bila ia benar melakukannya. Tetapi tanyakan saja kepada pembantu Aisyah. Ada pembantunya Aisyah. Yang selalu bersama dengan Aisyah di rumah. Dan Nabi SAW semua istri beliau disiapkan pembantu yang selalu mendampingi memenuhi kebutuhannya. Ini boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa orang pembantu ya. Ada yang menyiapkan pelana kuda beliau SAW, ada yang menyiapkan sendalnya, ada yang memberikan hajat-hajatnya di pasar dan seterusnya. Ya. Sebagaimana kita tahu tentunya ada Khirkhirah yang menyiapkan pelana Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan sandal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang membelanjakan hajat-hajat Nabi di pasar dan seterusnya. Yang jelas, kata Ali, tanyakan kepada pembantunya, mungkin dia pasti tahu. Biasanya pembantu sering mendampingi, tahu majikannya buat apa. Maka Nabi SAW lalu mendatangkan Barirah, pembantu Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Maka saat itu Barirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Dan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Jujur, sampaikan apa adanya. Kata Barirah, demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Dan Aisyah tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Enggak ada. Waktu itu, karena ini lagi sementara mengumpulkan informasi, Ali lalu membentak Barirah. Jujurlah kepada Rasulullah SAW. Kata Barirah, demi Allah seperti yang aku katakan. Satu-satunya kesalahan Aisyah yang aku ketahui, jadi Barirah ini sudah berumur ya. Pembantunya Aisyah lebih tua, jauh lebih tua. Kata Barirah, satu-satunya kesalahan Aisyah yang pernah aku temukan cuma itu salahnya, nggak ada yang lain. Suatu hari aku titipkan padanya adonan rotiku. Aku titip, ini Aisyah tolong dijaga, nanti aku akan balik, ada hajat, aku akan balik buat roti. Dan aku memintanya untuk menjaga sejenak, lalu ia lalai. Lalu kemudian adonan tersebut dimakan oleh kambing. Hanya itu. Yang lain saya tidak pernah tahu ada kesalahannya.
Akhirnya Nabi SAW pada saat itu membubarkan mereka, mengatakan baiklah. Saya coba menyelesaikan ini ikhtiar terakhir sebagai manusia. Langsung bertanya kepada Aisyah. Ini wahyu terputus ya. Ini ke hari 29 itu. Maka Nabi SAW pun mengunjungi rumah mertuanya Abu Bakar. Pada saat masuk teman-teman sekalian, Aisyah berkata, kami melihat Nabi SAW masuk. Dan aku pun dalam kondisi tubuhku lemas, berhari-hari nggak makan, sedih, menangis. Ya, kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Tetapi Nabi SAW setelah salaman dengan mertuanya Abu Bakar dengan istrinya, kemudian Nabi SAW duduk di sebelah Aisyah, lalu mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dan ini akhlak yang baik teman-teman. Kalau ada informasi salah tentang istri kita, jangan buru-buru marah-marahin, usir, pastikan dulu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan Nabi, gosip sudah di mana-mana. Wahai Aisyah, bertakwalah pada Allah. Dan ketahui bahwa Allah itu maha pengampun. Bila seandainya engkau benar telah melakukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang, maka bertaubatlah pada Allah. Karena sungguhnya ia menerima taubat hamba-hambanya, serta maha pengasih. Coba bagaimana penuh kasih sayangnya seorang suami begini. Kalau kau betul sudah selingkuh, berbuat yang salah, maka Allah maha pengampun, taubat perbaiki. Bila tidak, kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah, pasti Allah akan menurunkan wahyu dari langit yang akan membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah, pada saat saya mendengarkan pernyataan Nabi SAW tentang kata-kata tadi, kalau kau melakukan bertaubatlah, tiba-tiba tubuhku yang lemas menjadi kuat. Lalu aku pun duduk dengan tegak. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah termakan, terpengaruh dengan gosip itu. Jadi yang ditangkap oleh Aisyah adalah kalimat tadi. Seakan-akan Nabi bilang, kalau kau berbuat bertaubatlah. Seakan-akan Nabi pun sudah masuk ke dalam masalah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi sangat bijak dalam menyampaikan tadi kan. Memang betul apa yang disampaikan. Kalau saya tidak tahu loh nih gaib. Kalau kau lakukan taubat. Kalau tidak pasti Allah akan turunkan ayat. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu kemudian Aisyah mengarahkan pandangan matanya ke ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Ayahku, ucapkan sesuatu. Jawab Rasulullah SAW. Kalian kan tahu siapa saya. Apa jawaban Abu Bakar, ayahnya? Perhatikan kalau kita di posisi Aisyah ini. Satu Madinah sudah gosipin, tersebar sana sini. Suaminya beliau juga, Nabi belum terima wahyu. Bahkan membilikan pilihan. Kalau kau berbuat salah, taubatlah. Kalau enggak, yakin Allah turunkan. Menghadap ke ayahnya, kata ayahnya apa? Wahai anakku, aku tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah. Aku juga tidak tahu, kalau Rasulullah tidak tahu, aku lebih tidak tahu. Sudah tertutup lagi pintu, suaminya, ayahnya tertutup. Tinggal satu, ibunya. Ada ibunya di sebelah. Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Sampaikan sesuatu. Maka kata ibunya sama, seperti dengan Abu Bakar. Wahai anakku, aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Tak tahu harus jawab apa Rasulullah. Aku tidak tahu kalau lakukan atau tidak, ini tidak ngerti. Maka lebih baik diam. Diam itu emas, gitu kan? Apalagi kalau fitnah sedang terjadi, teman-teman, hati-hati ya. Kalau kita dengarin fitnah tersebar tentang seseorang, makin kunci mulut kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau fitnah tersebar, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, patahkan pedang-pedang kalian, ya, dan sujudlah kepada Allah di rumah kalian. Jadi bahaya sekali kalau fitnah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita salah bahaya nih. Penyebar fitnah dicambuk 80 derah dalam Islam. Nanti kita lihat beritanya masalah itu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, demi Allah aku langsung menganggap diriku sedang sendirian. Dan aku kalau mengakui berarti aku dusta. Ya. Karena aku tidak lakukan. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan bila aku membela diri, maka pastilah ya, mereka tidak akan percaya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai ayah dan ibuku, kalau aku mengatakan iya aku melakukannya, maka aku telah dusta. Karena aku tidak melakukannya. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Tapi kalau aku membela diri, aku mengatakan tidak, aku tidak lakukan, maka pasti kalian tidak akan mempercayaiku. Dan aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh. Di sini ulama hadis bilang, Aisyah berusaha mengingat namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Waktu Nabi Yusuf hilang,
Maksudnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu kemudian diambil oleh kafilah, hilang, udah nggak ada. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Aisyah coba mengingat nama Nabi Yakub, nggak bisa karena sedihnya. Saya hanya bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba saleh gitu. Dia coba ingat nggak bisa. Yang mengatakan gitu kan, bahwasanya sesungguhnya sabar itu indah, sabrun jamil gitu kan. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta tolong dari tuduhan kalian. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan ini karena aku sama sekali tidak melakukannya. Lalu Aisyah pun berkata, aku benar-benar pada saat itu tidak berpikir kalau ayat Al-Quran akan turun untukku dan membebaskanku. Tapi saat itu aku berharap Rasulullah SAW hanya bermimpi saja, diperlihatkan oleh Allah kalau aku tidak melakukannya. Tidak sangka kalau ayat akan turun, dan nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu, kata Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW menuju ke sudut rumah kami. Dan biasanya kalau beliau melakukan ini, beliau duduk berarti wahyu sedang turun. Abu Bakar pun kemudian mengambil selimut lalu menyelimuti Nabi SAW karena sudah tahu ini berarti wahyu sedang turun. Kata Abu Bakar waktu itu, aku tidak pernah sama sekali ya merasa cobaan paling berat dalam hidupku dibandingkan pada saat itu. Aku ini khawatir ayat turun membenarkan Aisyah zina. Karena Al-Quran tidak pernah dusta. Gitu. Ini wahyu kalau datang luar biasa nih, hancur semua, habis nama keluarga nih. Kata Aisyah, sementara aku sama sekali tidak khawatir karena aku yakin aku tidak melakukannya. Gitu kan. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdiri pada saat itu lalu mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit yang ketujuh sana. Jadi di sini luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana orang beriman kalau sabar, walaupun cobaan sudah dimulai, dia bersabar dalam prosesinya, sampai garis finishnya, antum pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dan kalau dimenangkan itu akan menjadi pelajaran bagi manusia semuanya. Aisyah radhiyallahu anha terjadi teman-teman tahun 6 Hijriah. Sekarang tahun 1400 sekian. Ini kejadian 1432 tahun yang lalu. Gitu kan. Luar biasa, sudah lama sekali. Gitu kan. Tapi kita masih bahas sekarang. Dan kita seperti hadir dalam kejadian itu. Gitu kan. Dan ini akan terus disampaikan oleh orang-orang beriman, para dai-dai. Pembebasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah binti Siddiq ya, dari langit sana karena Allah kekalkan dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira hai Aisyah karena Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit ya, dari tuduhan fitnah tersebut. Abu Bakar langsung gembira lalu mengatakan, wahai Aisyah, berdirilah, terima kasihlah pada Rasulullah SAW. Kata Aisyah apa? Aku tidak mau terima kasih pada Rasulullah. Aku akan berterima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkanku. Gitu kan? Maka pada saat itu pun Nabi SAW ke masjid mengumpulkan para sahabat lalu berkhutbah dan menyampaikan turun surah An-Nur. Surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26. Panjang ayatnya. Saya mulai dengan ayat 4. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Ini kata para ulama tafsir, pengikraran dari Allah langsung Aisyah wanita baik. Dan menjadi hukum bagi semua wanita mukminah yang baik kalau dituduh zina. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Setiap orang bilang si fulan berzina, harus datang 4 orang saksi. Dan ulama memberikan syarat juga 4 orang ini harus melihat lokasi yang sama, waktu yang sama, pakaian yang sama, gitu kan? Kemudian orang yang sama. Jadi misalnya 4 orang ini menyaksikan orang lagi berzina di sebuah tempat misalnya, sama-sama posisinya di tempat itu, orangnya sama, waktunya sama, maka diterima kesaksian, tapi 4 orang. Gitu kan? Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam, atau yang satu lihat minggu lalu, nggak bisa.
Apa kata Allah? Kalau saksinya kurang dari 4 orang, maka derahlah mereka. Yang menuduh itu, cambuk mereka. 80 kali derah. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Kalau sudah pernah berbohong, jangan terima lagi kesaksiannya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Di Madinah teman-teman sekalian, tadi sempat saya bilang ada 3 orang dari sahabat Nabi yang terang-terangan mengucapkan Aisyah berzina dengan Safwan, kalimat itu. Abdullah bin Ubay, pintar dia, di awal dia nggak sebutin nama kan. Tadi saya sudah jelaskan, kalau dia cuma memberikan isyarat, belum langsung kena hukum. Tapi kalau terang-terangan, maka harus kena hukum. Ada 3 sahabat, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kalau yang laki-lakinya adalah Muslih bin Abi Muslih. Ya, ini tadi yang ibunya bertemu dengan Aisyah dan akhirnya menceritakan kepada Aisyah. Kemudian yang kedua, laki-laki Hassan bin Thabit. Ini penyairnya Nabi, orang tua ini, sahabat tua gitu. Tapi subhanallah kemakan juga gosip ini. Yang ketiga wanita adalah Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash tahu siapa ini teman-teman? Iparnya Nabi. Adiknya dia Zainab binti Jahash, istrinya Nabi. Ini juga sebarin berita. Jadi ayat turun menderah 80 kepada 3 orang ini. Karena secara terang-terangan, betul gosip ke sana sini, tapi sumbernya dari orang-orang ini. Enggak mungkin satu kota semuanya dicambukkan gitu. Sumbernya dari mana? Abdullah bin Ubay selamat karena dia tidak sebutkan nama. Ayat kelimanya, illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita garis bawahi juga satu hal yang pernah saya sebutkan di pertemuan kita sebelumnya. Dalam Islam teman-teman, kalau seseorang kepergok melakukan satu perbuatan, maka hukum berlaku padanya walaupun dia bertaubat. Contoh, ada orang lagi mencuri di satu toko, ketangkap, kepergok lagi mencuri, kepergok di hotel lagi zina, kepergok, ketangkap oleh pihak pemerintah setempat, dan kalau di situ lagi diterapkan hukum Islam, maka berlaku padanya kisos, dipotong tangannya, dirajam kalau dia sudah nikah, dicambuk kalau dia belum menikah, kalau zina ya. Kalau kepergok, walaupun dia taubat, misalnya dalam proses di penjara, dia taubat nasuha, tetap dipotong tangannya, karena kepergok. Kalau nggak kepergok, maka beda. Dalam Islam saya sudah pernah jelaskan teman-teman, tidak ada pengakuan dosa. Kita bukan seperti orang-orang Katolik, ya, datang ke pasturnya lalu mengaku dosa, dipercikin air sudah bersih. Ya. Kita nggak seperti itu. Islam tidak ada kita datang pada ustadz atau kiai, saya pernah buat begini, nggak usah ceritain. Tanya gini, bagaimana cara taubat? Itu saja pertanyaan. Tidak usah buka aib kita. Tidak usah cerita panjang lebar. Saya pernah berzina di hotel ini tahun sekian. Saya pernah ketemu sama si fulan. Bukan ceritanya. Kalau hubungan sama Allah, taubat nasuha, langsung saja dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan manusia, selain taubat ini tambah yang keempat, kembalikan haknya dia. Kalau kita pernah gosip, kita pernah fitnah, perbaikin namanya. Kita pernah mencuri, kembalikan haknya. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, ayat yang kelima mengatakan kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu adalah hukum umum, ya, dan 3 orang ini tetap dicambuk tadinya ya. Dan Allah terima taubatnya. Karena mereka rupanya 3 orang ini merasa bersalah. Tapi karena kepergok, maka mereka 3-3 ini dicambuk, taubatnya tetap diterima oleh Allah. Ayat yang keenam, walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin. Lalu Allah menjelaskan sekaligus hukum-hukum yang lain, yaitu dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Misal ada seorang laki-laki, naudzubillah, jangan sampai terjadi di antara kita, dia lagi pulang ditemukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Ditemukan di kamar tidurnya, ditemukan di kamar mandinya dan seterusnya. Dia tidak punya saksi. Tapi ini istrinya. Beda ya. Kalau tadi orang umum kita tuduh harus ada 4 saksi. Bagaimana kalau suami istri? Allah jelaskan hukumnya sendiri. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina.
padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri. Kalau orang lain kita nggak boleh, kalau kita sendiri nggak boleh. Walaupun kita tahu dia berzina, kita nggak boleh memberikan kesaksian kalau bukan 4 orang, gitu kan? Kecuali kalau memang dasarnya kita hanya mau menasehatin. Kalau untuk kena cambuk dia atau rajam nggak bisa kecuali 4 orang. Kalau istri tidak. Lalu kata Allah, maka persaksian orang itu, si suami ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Jadi di depan hakim dia datang mengatakan, bersumpah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Demi Allah saya benar, saya lihat istri saya selingkuh. Demi Allah, begitu sampai 4 kali. Dia bilang begitu di depan hakim. Dia sumpah kalau dia benar. Ayat ketujuhnya, wal khamisatu al-la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, naudzubillah, dia mengatakan laknat Allah atasnya dia. Maksudnya si penuduh tadi, si suami ini, jika dia termasuk orang-orang dusta. Demi Allah, ya, laknat Allah akan datang kepada si penuduh ini kalau saya bohong, kalau dia bohong, dia bilang begitu. Kemudian ayat ke-8-nya, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Istrinya itu agar dihindarkan dari hukuman rajam oleh sumpahnya si suami tadi, dia harus bersumpah 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang dusta. Istrinya bilang, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, sampai 4 kali. Jadi istrinya balas lagi dengan sumpah atas nama Allah 4 kali. Ayat 9, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima adalah si istri sumpah bahwa murka Allah akan datang atasnya jika suaminya benar. Lalu ayat ke-10-nya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan. Baik, khusus untuk ayat tadi tentang masalah sumpah suami istri, sebagian ulama tafsir mendatangkan juga ada sebab turunnya, sebab nuzul. Ternyata ada seorang sahabat laki-laki menuduh istrinya selingkuh. Lalu kemudian Nabi SAW memanggil istrinya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW si suami, apa kau punya saksi? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Saya sendirian, pulang ke rumah saya temukan dia sama laki-laki. Ditanya istrinya, apa kau lakukan? Kata istrinya tidak. Kata Nabi SAW, baik, pasti ada salah seorang dari kalian yang bohong. Enggak mungkin dua-duanya benar. Ini bilang selingkuh, ini bilang enggak. Saya akan perlakukan hukum Allah. Yang menuduh sumpah 4 kali kalau dia benar, yang kelima dia akan kena murkahnya Allah. Yang tertuduh dia sumpah 4 kali kalau yang tuduh dia tidak benar, dan yang kelima dia akan kena laknat Allah. Mau? Mau dua-duanya. Dua-duanya bersikukuh. Lalu Nabi SAW ingatkan, ingatlah, sebelum ini terjadi, sebelum murka laknat Allah kena salah seorang dari kalian, mengakulah. Sudah terlanjur ini sekarang, tuduhan sudah ada. Nabi SAW dari hakim mengaku. Sungguh kehinaan dan siksaan di dunia lebih ringan daripada akhirat. Sekarang mengaku terus malu nih. Dia tobat itu lebih baik daripada di akhirat nanti dia disiksa. Berat. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Hak suami kan tidak boleh diselingkuhi, seperti itulah ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hak kalian terhadap istri kalian tidak boleh mereka menaikkan laki-laki lain di tempat tidur kalian. Maksudnya ini bahasa santunnya, tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Tentu laki-laki juga sama, tidak boleh selingkuh, tapi ini hak yang dimasukkan oleh Nabi SAW kepada hak suami. Baik, ternyata dua-duanya tidak mau. Maka Nabi SAW mulailah. Silakan kamu hai suami, ucapkan, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, 4 kali. Yang kelima, murka Allah, gitu kan, akan datang kepada dia kalau dia bohong. Sudah selesai, Nabi SAW pindah kepada istrinya. Kamu sekarang sumpah 4 kali kalau dia bohong. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong 4 kali. Yang kelima, laknat Allah akan datang kepada dia kalau dia bohong atau suaminya benar.
Setelah itu Nabi SAW memisahkan mereka berdua. Dan ini termasuk salah satu dalam bab fikih kita, namanya tolak bayyin, cerai abadi ini. Kalau sudah begini, nggak bisa lagi rujuk. Walaupun sebelumnya belum pernah cerai. Kan dalam Islam ada cerai 2 kali kan, at-talaqu marratan, kata Allah. Kata Allah, cerai 2 kali. Maksudnya kalau orang bilang, suami bilang, saya ceraikan kamu sama istrinya. Sekali saja, maka masih dinamakan tolak raj'i, masih boleh kembali. Dalam 3 kali masa haid setelah pengucapan, kalau mereka baikan, mereka kembali, mereka berhubungan biologis, maka rujuk dengan sendirinya. Walaupun tidak ada akad nikah. Tapi kalau sudah lewat 3 kali masa haid, berarti harus akad nikah baru, wali lagi segala. Tapi masih bisa rujuk, namanya tolak raj'i. Itu kalau sekali ucapan. 2 kali ucapan masih sama. Tapi kalau 3 kali diucapkan, saya sudah ceraikan kamu misalnya. Yang ketiga kali, na'udzubillah, dia ucapkan, maka namanya tolak bayyin. Nah, tolak bayyin ini ada 2 macam. Ada tolak bayyin yang sifatnya masih bisa kembali, tapi ada syaratnya. Kalau dengan ucapan lisan saja, ini tolak bayyin yang pertama, maka si mantan istri harus nikah sama laki-laki lain. Pernikahan normal, kalau terjadi perceraian, bukan direkayasa ya, terjadi perceraian betul-betul dengan istri kedua, suami keduanya, maka baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami pertama. Tidak boleh direkayasa. Kalau rekayasa masuk dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah melaknat ya, siapapun yang mantan suami yang sengaja merekayasa pernikahan temannya kepada mantan istrinya. Misalnya dia bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya, begitu selesai akad nikah ceraikan lagi. Dia jadikan bahan permainan, gitu kan? Dan Allah melaknat si teman yang membantu temannya ini. Jadi nggak boleh rekayasa. Ini bayyin yang pertama. Tolak bayyin yang kedua, ini kalau terjadi sumpah seperti ini, saling menuduh. Tapi ini masalahnya tidak bisa kembali lagi selamanya. Walaupun si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain, sudah cerai, nggak bisa kembali lagi. Karena sudah saling menuduh tadinya. Apalagi menggunakan nama Allah. Dan ini yang masuk dalam masalah laknat dan murkahnya Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam rumah tangga jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Ini kalimat cerai bungkus baik-baik, taruh di lemari kita, simpan, nanti darurat. Kalau pasangan kita betul-betul berbuat kejahatan, diingatkan tidak mau baru cerai. Jangan sedikit saja terlambat buat kopi, terlambat kopi saya ceraikan kamu. Tidak mau temani saya ceraikan kamu. Ibu-ibu juga begitu, akhwat ini paling suka. Sedikit saja suami telat, ceraikan saja. Kita sudah tidak cocok. Cerai. Ini kalimat yang Allah murkahi. Tidak boleh. Itu kan? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Nggak boleh teman-teman. Dan syaitan targetnya memang itu. Makanya tidak boleh sama sekali. Ini penting. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita baca ayat 11. Kita lanjutin kan sampai ayat 26. Kita kembali sekarang ke kasus ifk. Fitnahnya ya, yang disebarin zinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Tentu terselamatkan dari fitnah ini. Ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga, dari kaum muslimin. Janganlah ya, kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk buat kalian, tapi itu baik buat kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Akhir ayat ini sebenarnya tertuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya dia akan kena azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Yang dimaksud juga dari sini kata para ulama tafsir tentang masalah Allah berfirman, jangan kalian mengira gosip ini, berita fitnah ini adalah buruk buat kalian tapi baik buat kalian. Kenapa Allah bilang baik nih? Karena banyak hal kata ulama. Pertama, Allah selamatkan Ummul Mukminin Aisyah dan rumah tangga Nabi SAW dari fitnah dan diabadikan dalam Al-Quran. Berarti baik. Jadi mulai saat itu sampai menjelang hari kiamat, kalau ada orang yang menuduh Aisyah berzina, bohong. Seperti sekarang orang-orang Syiah gitu kan. Mereka memastikan Aisyah berzina segala macam, ini bohong. Ya. Bahkan ahli sunnah wal jamaah sepakat orang yang menuduh kembali Aisyah
radhiyallahu anha setelah Allah SWT turunkan pembebasannya, kafir dalam Islam, keluar dari Islam. Ini pendapat ulama. Karena dia membantah ayat Al-Quran yang telah membenarkan Aisyah tidak berzina. Sudah meninggal Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada sekarang orang yang tetap nyebarin gosip ini, maka berarti dia sudah membantah ayat Al-Quran. Kemudian juga kebaikannya adalah umat Islam jadi belajar. Ternyata ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita. Dan bagaimana caranya menghadapi fitnah yang sedang tersebar. Nanti kita lihat teman-teman, ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Allah. Terutama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan istrinya. Itu luar biasa, waktu terjadi gosip ini, nanti kita dengarkan kisahnya bagaimana suami istri ini menahan diri dan lisan mereka. Dan bagaimana justru mereka mendukung orang-orang beriman termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak manfaatnya. Ini dimaksud dengan firman Allah. Kalau antum lagi baca ayat ini dalam surah An-Nur, kok Allah bilang fitnah itu baik ya buat kalian. Dan jangan kalian anggap buruk. Kebaikannya justru karena itu. Allah SWT menyelamatkan nama baik keluarga Nabi SAW dan abadi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian terutama Aisyah radhiyallahu anha, dan siapapun yang menuduh Aisyah kembali maka dia telah kufur kepada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin sampai menjelang hari kiamat bagaimana menghadapi fitnah dan bagaimana fitnah bisa datang kepada seseorang di antara kita. Dan yang ketiga, Allah membongkar orang-orang munafik. Ayat 12-nya. Ingat, kalau terjadi gosip, informasi tidak benar tentang seorang dai, seorang muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan? Allah bilang dalam surah ini ayat 12-nya. Ambil ilmu teman-teman sekalian. Kata Allah SWT, "Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Mengapa kata Allah, di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak mengatakan, ini bohong yang nyata. Jadi kalau kita sudah tahu orang ini adalah orang saleh, saleha, dituduh, digosipin, kita harus mengatakan bohong. Itu perintah Allah. Asal kita sudah tahu ini kebenaran, kita mengatakan ini bohong. Gak boleh kita ikut-ikutan. Ayat ke-13-nya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa orang-orang yang sebarin gosip itu tidak mendatangkan 4 saksi atas kebohongan mereka? Hukum Allah datang 4 saksi. Kenapa mereka tidak bawa saksi? Memang ada yang lihat Aisyah sama Safwan berzina misalnya. Mana saksinya? Datangkan. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi atas mereka itu, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan dengan kalian, rahmatnya Allah luas, maka kalian sudah dihukum semua nih. Kok bisa sebarin gosip seperti ini? Istrinya Nabi lagi. Gak mungkin itu. Istri kita saya kalau dituduh kita sudah luar biasa meluap marahnya. Bagaimana dengan istri Rasulullah SAW? Pemimpin kita, sayyid kita, orang yang kita muliakan. Tidak mungkin kita melalaikan itu. Ayat 15. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Perhatikan, Allah seperti sedang bicara kepada para sahabat teman-teman. Dan kini berbicara pada kita sampai hari ini. Ya. Sampai hari kiamat, kata Allah, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit jua. Kalian tidak lihat, tidak tahu. Kenapa ngejebarin gosip? Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Ah, gak apa-apa. Padahal dia di sisi Allah adalah dosa besar. Gosipin orang beriman dosa besar. Ayat 16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapa kata Allah? Allah bicara dari langit sana. Turun Al-Quran. Mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas
bagi kita memperkatakan ini. Tidak layak kita bicarakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini benar-benar dusta yang besar. Ayat 17. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian semua, para sahabat dan semua orang muslim sampai hari kiamat. Semua kita kena ayat ini. Allah peringatkan kalian semua, jangan pernah kembali memperbuat atau melakukan hal yang sama seperti itu. Gosipin lagi ummahatil mu'minin. Apalagi Aisyah mengulangi lagi Aisyah berzina seperti kasus Syiah tadi saya bilang. Masih mengulangi isu itu selama-lamanya kata Allah. Jika kalian orang-orang beriman. Kalau ngaku beriman jangan lagi ulangi gosip ini. Termasuk kepada semua wanita muslimah. Semua muslim. Tidak ada gosip di antara kita. Ayat 18. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya pada kalian semua, hukum-hukumnya maksudnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ke-19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan cobaan yang berat, masalah bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat 20. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka tentu kalian akan kena hukuman sih maksudnya. Dan Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Allah ulangi 3 kali loh kalimat ini. Artinya gosipin orang Allah ancam sampai 3 kali ayat. Kalau bukan rahmatnya Allah sudah disiksa kalian. Ya, sudah dimatikan, sudah di ini, sudah segala macam. Maka jangan ikut-ikutan. Fitnah kalau lagi tersebar, gosip, tutup mulut kita. Tutup mata, nggak usah lihat. Jangan tambah makin heboh dengar-dengar berita. Nonton sana sini makin jadi masalah. Tidak ada lagi. Tutup semuanya. Tanggung jawab semua mata, lisan, telinga, tanggung jawab hari kiamat. Jangan ikut-ikut. Jangan bawa musuh hari kiamat. Berat. Sayang. Pahala sholat, pahala puasa diambil sama orang lain untuk apa? Nggak ada gunanya. Jangan bagi-bagi pahala ke orang. Kita sendiri butuh kok. Gitu kan? Hati-hati, gosip apapun, sekecil apapun. Dan subhanallah syaitan masuk di situ. Kadang-kadang mungkin seorang akhwat kita belanja sayur, tukang sayur bisa gosipin tetangga dia. Maaf, ini saya kasih contoh umum. Saya tidak katakan tukang sayur di Balikpapan. Ya. Umum. Bisa saja begitu. Ya. Kadang-kadang saya temukan begitu. Pada saat istri saya beli sayur, ternyata tukang sayurnya cerita tentang orang lain. Tetangga, gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Bu, itu nggak boleh, haram dalam agama. Sampaikan, nggak boleh. Kita nggak boleh ceritain aib seorang muslim. Dan ingat, setiap orang mau cerita buruk, saya mau cerita nih gosip, maaf ya, saya nggak mau dengar. Kata Nabi SAW, jangan ada yang ceritakan keburukan sahabat saya, karena saya ingin bertemu mereka dada saya lapang. Itu konsepnya. Ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setiap bisikan pada pelanggaran agama, gosip, fitnah, apalah, ghibah, segala macam, berhenti. Apapun perbuatan dosa, jangan ikuti. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya ketahui syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dosa, ada hukumannya. Sekiranya bukan karena karunia Allah, ini yang keempat kali Allah ulangi. Dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Artinya kalau Allah tidak kasihan kepada kalian, maka Allah tidak terima taubat, pasti dihukum. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 22 teman-teman, turun masih dalam kasus yang sama, tapi khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sebelum saya bacakan ayat ini, saya ceritakan dulu. Muslih bin Abi Muslih, salah dari 3 orang tadi yang dicambuk itu. Muslim bin Abi Muslih, Hasan bin Thabit dengan Hamna bin Jahash. Muslim ini adalah sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar. Ya. Jadi ini saudara ini, sepupu. Dan Muslim bin Abi Muslih adalah orang miskin. Selama ini hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Semuanya, makannya, minumnya, bahkan Abu Bakar yang biayai. Ternyata dia penyebar gosip yang paling besar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bilang, mulai hari ini saya nggak mau bantu kamu lagi. Walaupun dia sudah taubat, Abu Bakar jengkel. Saya selama ini hidupin kamu kok malah kau ceritain gosip anakku nih. Perhatikan teman-teman, kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita seperti ini, dan dia orang miskin, kita pernah bantu. Lihat apa yang Allah perintahkan kepada sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang layak dijadikan sebagai suri tauladan. Kata Allah, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian, Abu Bakar di sini, maksudnya punya kekayaan, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, Muslim bin Abi Muslih. Nah, Abu Bakar bilang, demi Allah mulai sekarang saya nggak mau bantu kau lagi. Kenapa kau sebarin gosip anakku? Ini sama saja ponakan dia sendiri dia gosipin. Gitu. Sepupunya Abu Bakar. Maka Allah tegur di sini, dan janganlah, Allah larang, orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Lalu Allah pancing di sini. Allah memberikan keutamaan bagi orang yang mau begini. Orang pernah buat jahat sama kita, dia sudah taubat, kita maafkan. Maka apa yang Allah janjikan? Apakah kamu atau kalian tidak ingin Allah mengampunimu atau mengampuni kalian dengan memaafkan orang, justru dosa kita dibersihkan? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Pada saat ayat ini turun dan Nabi SAW menyampaikan ini turun kepada kau, hai Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku bertobat ya Allah aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku mengembalikan ya sedekah untuk Muslim bin Abi Muslih. Jadi karena Muslim sudah bertaubat, sudah dicambuk 80 jerah, Abu Bakar memohon ampun kepada Allah, membayar kafarah sumpahnya, ya, memberi makan 10 orang miskin, kemudian beliau kembali mengembalikan nafkah atau hadiah atau bantuan bulanan kepada bantuan harian kepada Muslim bin Abi Muslih. Dan ini sebuah perintah yang mulia teman-teman sekalian. Ya, mudahkan, memaafkan. Ada orang subhanallah marah sama orang, dendam, tidak mau memaafkan sama sekali. Nanti urusan kita di akhirat. Ya. Kalau seandainya setelah di mahkamah Allah kita dibongkar semuanya dan ternyata dia benar setengah, kita benar setengah, maka dua-duanya dihukum masuk neraka. Belum tentu. Dan ternyata kalau kita memaafkan dia di dunia, Allah gantikan rezeki kita yang belum dikembalikan oleh dia, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita banyak yang dimaafkan. Ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ini kembali kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiq. Dan masuk dalamnya kata ulama tafsir semua wanita mukminah yang lengah. Sesungguhnya orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Ayat 24-nya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalaupun mereka sekarang menyembunyikan itu tapi diam-diam tetap sebarin gosip, pasti di hari kiamat orang tidak tahu siapa dia ini. Hari kiamat Allah bongkar lisannya, tangannya, kakinya akan memberikan kesaksian. Ayat 25, karena sampai ayat 26 ya.
Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu nanti hari kiamat, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Maksudnya ini adalah berat bagi dia setimpal dengan gosip atau berita yang mereka sebarkan. Dan tahulah mereka bahwa Allah adalah yang benar lagi menjelaskan segala sesuatu ya dengan benar. Ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini luar biasa nih. Ikrar dari Allah tentang kedudukan Nabi SAW dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Allah, wanita-wanita yang keji, kalau ada wanita pezina, adalah untuk laki-laki yang keji. Yang kalian sedang gosipin ini utusanku. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Dia baik, nggak mungkin istrinya keji. Wanita-wanita keji, kalau Aisyah keji, maka itu untuk laki-laki keji. Dan Muhammad SAW bukan itu. Dan laki-laki yang keji, kalaupun memang laki-laki itu buruk, maka buat perempuan atau wanita-wanita yang keji pula. Subhanallah, orang yang biasa di diskotik, ya, mabuk-mabukan, laki-laki misalnya, dia akan cari istri di diskotik. Tidak mungkin orang biasa mabuk datang ke majelis taklim cari yang sudah berjilbab. Atau mungkin ikhwah laki-laki sudah di majelis taklim, sudah ada iman segala macam, masa mau ke diskotik malam-malam cari istri? Nggak mungkin. Subhanallah, yang Allah begitu, yang buruk ke buruk. Menikahnya juga sama bezina-bezina gitu-gitu. Ya. Tapi orang yang baik-baik maka akan dapat yang baik-baik. Lalu kata Allah, dan wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik juga untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu, Nabi SAW dan istrinya Aisyah, serta Safwan, radhiyallahu anhu majma'in, bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka atau kepada mereka. Bagi mereka yang sudah dituduh nih, Aisyah, Safwan, dan tentu Nabi SAW lebih mulia daripada mereka berdua, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Gara-gara itu Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan ini teman-teman di ayat 26 sangat jelas sekali pembebasan Allah yang maha sempurna dari atas langit sana terhadap tuduhan kepada Ummul Mukminin yang mulia Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dengan turunnya ayat-ayat di atas, maka terbongkarlah semua kebohongan tuduhan tersebut dan semua yang terlibat dihukum cambuk 80 dera. Di satu sisi teman-teman sekalian, ada juga sahabat-sahabat yang betul-betul memberikan gambaran bagaimana mulianya iman mereka dan akhlak mereka di saat gosip itu lagi panas-panasnya. Tadi saya sebutkan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu itu kisahnya begini, Abu Ayyub Al-Ansari sempat ditanya oleh istrinya Ummu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau telah mendengar fitnah tentang Aisyah?" Jawab Abu Ayyub, "Iya." Kata Ummu Ayyub, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Abu Ayyub menjawab dengan iman dan sekaligus mendidik istrinya. Dia mengatakan, "Wahai Ummu Ayyub, apakah engkau akan melakukan zina? Engkau sekarang ini dalam posisi keimananmu seperti sekarang. Kira-kira kau bisa berzina enggak?" Kata Ummu Ayyub, "Mustahil tentunya. Gak mungkin aku berzina dalam kondisi aku beriman seperti sekarang, gak mungkin aku berzina." Kata Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, dan ini menandakan memang bagaimana akhlaknya Abu Ayyub sampai istrinya pun memberikan pengakuan itu. Dikatakan, "Apakah aku bisa melakukan selama ini kau kenal aku sebagai suami dengan keimananku? Apakah kira-kira aku bisa berzina?" Kata Ummu Ayyub, "Tidak tentunya. Kau adalah orang yang mulia, enggak mungkin kau berzina." Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu kalimat yang mulia, "Demi Allah, Aisyah lebih suci daripada kamu. Kalau kamu tidak berani berzina, maka Aisyah tidak mungkin. Dan demi Allah, Safwan lebih suci daripada aku. Yang laki-laki dituduh itu, dia lebih baik dari aku, maka tidak mungkin terjadi." Lalu Allah turunkan tadi ayat 12-nya, surah An-Nur tadi itu. Saya ulangi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah sebuah bohong yang nyata. Kata para ulama, ini turun kepada Abu Ayyub yang justru memastikan pada istrinya itu bohong, gak mungkin benar. Ini istri Nabi, gak mungkin salah, seperti itulah. Kita sekarang ambil pelajaran berharga dari kisah ifk ini, kisah fitnah. Yang pertama, setiap mukmin akan diuji oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia. Bahkan bagi mukmin itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar semua dosa-dosanya dibersihkan dan ditinggikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sungguh bila Allah mencintai seorang hamba maka ia akan mengujinya. Jadi ujian ini sebenarnya adalah kebaikan bagi orang-orang beriman, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berpikir untuk difitnah seperti itu, tapi Allah datangkan dan ternyata justru untuk mengangkat derajatnya. Jadi kalau antum lagi difitnah dan antum dalam keadaan benar, yakinlah ini adalah jalan pintas untuk menuju kepada tingkat tertentu yang memang Allah inginkan. Namanya jadi harum, rezekinya dibuka. Hanya dengan fitnah seperti ini sabar 1 bulan, Aisyah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Turun ayat yang ditilawakan sampai menjelang hari kiamat pembebasannya. Ya, dicambuk orang-orang yang memfitnahnya, dibongkar kedoknya dan seterusnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, ya, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Sampai saat ini dan bahkan sampai hari kiamat, Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu termuliakan dalam sejarah kehidupan muslim bahkan manusia. Yang kedua, pelajarannya, semua pelaku maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan terbongkar keburukannya. Tidak mungkin ada orang berbuat dosa, dan saya sering bahasakan teman-teman, mengkhayal orang kalau buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Pasti dihukum dengan caranya. Ya, Allah SWT lebih tahu setimpal apa hukuman tersebut. Yang ketiga, setiap penuduh zina, mukmin dan tidak mendatangkan 4 saksi yang terpercaya, maka akan dianggap dusta serta dicambuk 80 dera walaupun sempat taubat. Dan orang yang tidak taubat maka bagi mereka selain cambuk 80 dera, laknat di dunia dan di akhirat serta siksaan yang pedih menantinya di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang gosipin orang lain kayak penyebar fitnah ini, ifk ini, kalau mereka yang sempat taubat seperti 3 orang muslim Nabi Muslim, ya, Hamna binti Jahash dan juga Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum, mereka taubat. Maka mereka cuma dicambuk tapi Allah terima taubatnya. Yang sempat menyebarkan gosip ini dan tidak taubat, bagi mereka laknat di dunia dan juga di akhirat serta siksaan pedih menantinya di akhirat nanti. Dalam kasus ini Abdullah bin Abi Salul tidak secara terang-terangan menyatakan zina sehingga ia lolos dari hukuman, tapi tetap saja dia akan dapat laknat dan juga akan dihukum di akhirat. Yang keempat, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan radhiyallahu anhu. Dalam hal ini adalah di zaman Nabi SAW, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anha. Dan ini akan berlaku pada setiap orang mukmin yang terus membela Ummul Mukminin sampai menjelang hari kiamat nanti atas tuduhan-tuduhan keji ini. Dan juga siapapun orang beriman yang kita kenal yang memang dasarnya dia kita pastikan selamat dari perbuatan keji itu. Kalau kita tidak tahu jangan ikut-ikutan, diam saja sebagaimana saya sudah jelaskan. Yang kelima, siapapun yang menuduh pasangannya berzina dan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka boleh bersumpah sebanyak 4 kali bahwa pasangannya melakukan zina, dan yang kelima, laknat Allah pada penuduh bila ia dusta. Sementara pasangannya juga bersumpah 4 kali bahwa yang menuduhnya dusta, serta sumpah yang kelima bahwa Allah murka padanya bila ia betul-betul melakukannya. Dan ini dikenal dengan sumpah li'an. Ya, li'an. Nah, ini dikenal dengan buku-buku fikih kita adalah sumpah li'an. Li'an artinya saling melaknat. Yang keenam, jadi ini yang ada ya. Jadi tidak ada sumpah pocong. Indonesia kan begitu ya. Kalau dia selingkuh, dia curiga, kasih pakai kain kafan seperti pocong, bacain surah Yasin. Ya. Ini tidak pernah ada dalilnya. Ya. Jangan lagi disalahfahami ini teman-teman sekalian. Kita hanya menyampaikan hukum syar'i. Jadi kalau betul-betul ada maka li'an yang dilakukan. Tadi caranya dengan cara di depan hakim saling bersumpah atas tuduhannya dan pembelaannya. Yang keenam,
setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat ditegur oleh Allah, kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi SAW dan tidak menegur para penuduh. Ya, jadi di sini tidak boleh kita ragu teman-teman sekalian untuk membela para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Sama sekali kita tidak boleh ragu dengan masalah itu. Apalagi pada saat mereka sudah meninggal lalu diadili dengan hal-hal yang tidak perlu. Di zaman sana saja, zaman saya sudah selesai kasusnya, kenapa sekarang masih diangkat? Yang ketujuh, anjuran Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha suci, agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang sudah taubat, karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Ya, orang kafir yang kita benci kekafirannya, bukan fisiknya. Makanya kalau dia sudah syahadat, tidak ada hubungannya dengan fisiknya. Banyak sahabat Nabi dulu benci dengan Islam. Umar bin Khattab pun benci sekali dengan Islam, bahkan siksa kaum muslimin. Tapi setelah syahadat sudah selesai. Masa lalunya sudah tidak kita kenang lagi. Begitu juga dengan mungkin ada mantan pezina, mungkin ada mantan pembohong. Sekarang sudah taubat. Enggak boleh kita kenang masa lalunya orang. Orang mukmin melapangkan dadanya menerima keadaan itu. Hal ini diambil dari teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atas sumpahnya. Ia tidak akan membantu lagi Muslim bin Abi Muslih yang selama ini ia bantu kebutuhannya. Maka Abu Bakar pun membayar kafarah sumpahnya dan melanjutkan bantuannya setelah Muslim dihukum dan bertaubat. Sebagaimana tadi firman Allah sudah kita sebutkan di ayat 22 surah An-Nur. Yang kedelapan, diterimanya taubat orang yang tulus bertaubat dan tidak bolehnya setiap muslim memutus hubungan dengan muslim lain yang telah taubat, termasuk dalam membantu bersedekah pada mereka. Jadi tidak boleh ada dendam, tapi bisa menjaga jarak. Sebagaimana Nabi SAW menjaga jarak dari Wahsy yang pada saat ia masuk Islam karena ia sempat membunuh paman Nabi SAW di Uhud. Jadi Wahsy waktu masuk Islam, nanti pembebasan kota Mekah kita akan bahas itu. Pada saat dia masuk Islam, Nabi SAW melihat, Nabi tahu ini yang menombak pamannya. Maka Nabi terima Islamnya, lalu Nabi SAW mengatakan, menjauh dari Wahsy, jangan sampai aku mengingat kasus engkau membunuh pamanku. Maksudnya menjaga jarak, tetap muslim tidak boleh dibenci. Mungkin orang ini dulu pernah menyakitin sekali, gitu kan? Maka kita tetap memaafkan tapi boleh menjaga jarak. Kalau khawatir nanti malah mengganggu iman kita. Yang kesembilan, larangan mutlak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala hal. Karena ini pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Yang kesepuluh, dari tentu setiap bisikan buruk pasti dari syaitan kepada maksiat. Bisikan baik dari malaikat, kita tinggal ikuti yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Yang ke-10, setiap laki-laki yang soleh akan mendapatkan wanita yang solehah pula. Dan setiap wanita solehah pasti akan mendapatkan pasangan laki-laki yang soleh pula. Demikian pula sebaliknya, laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk dan wanita buruk akan mendapatkan laki-laki buruk. Yang ke-11 dan yang terakhir adalah, hendaklah setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW benar dan menjadi hukum serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dari sisi lain, tidak boleh setiap muslim menyebar berita tanpa memastikan karena akan jadi fitnah.